In criminalibus probationes beden esse luce clariores. Berikut adalah salah satu adagium hukum pidana yang memiliki makna bukti haruslah lebih terang dari cahaya, karena dengan bukti-bukti inilah yang akan menunjukkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Evelyn Abigail Rembraf dengan nomor induk mahasiswa 205230081. Saya dari kelas B dengan mata kuliah Hukum Pidana dan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dalam kuliah Hukum Pidana yang dalam video ini saya akan mengambil fokus dalam penjelasan materi dulus dan culpa. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, tanpa membuang waktu, saya akan masuk ke dalam materi dulus dan culpa. Berbicara mengenai dulus, kesengajaan atau culpa, kelalaian atau kealfaan. Dalam hukum pidana, masuk dalam asas kesalahan atau kulpabilitas. Sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini juga dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau Geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facet reum, nisi mensit rea. Ancaman pidana pada suatu delik yang dilakukan dengan kesengajaan dulus akan mendapatkan ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman atas perbuatan pidana yang dilakukan akibat dari suatu kealpaan atau culpa. Adapun macam-macam dalam dolus, yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yang dimana menimbulkan dua akibat atau lebih. Akibat pertama memang yang dikehendaki atau tidak pasti terjadi. Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, yang dimana menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun terdapat suatu kemungkinan akan terjadi. Keempat, kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis, suatu perbuatan yang tidak dikehendaki akibatnya. Kelima, kesengajaan berwarna, suatu perbuatan yang mengetahui terlebih dahulu suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang. Keenam, kesengajaan tidak berwarna. Ketujuh, kesengajaan objektif. Kedelapan, dolus determinatus, kesengajaan yang harus didasarkan pada objek tertentu. Kesembilan, dolus impermaniatus, ditunjukkan kepada sembarang orang. Kesepuluh, dolus alternativus, kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang didorong dan menghendaki akibat satu dan yang lain. Ke-11, dolus generalis, tindakan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut. 12, dolus repentinus, tindakan kesengajaan yang muncul tiba-tiba. Ke-13, dolus praemendiatus, tindakan yang direncanakan. 14, dolus antecedens, kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan. 15. Dolus subserviens, letakkan kesengajaan sesudah suatu perbuatan yang terjadi. Adapun culpa, salah satunya pelaku berbuat lain dari apa yang harusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga sebenarnya ia telah melawan hukum, suatu perbuatan termasuk tidak berbuat yang melawan hukum. Kedua, pelaku berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang. Ketiga, pelaku tidak dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dicela atas perbuatan yang melawan hukum. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral-moral atau sosial. Kesalahan yuridis yang memenuhi unsur-unsur yuridis yaitu: ke-1,
pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kedua, terhadap hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, di mana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja, dulus atau offset, dan alpa, lalai, atau culpa. Dan ketiga, tidak terdapat alasan menghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Adapun teori mengenai pengertian dolus yaitu 1. Teori kehendak atau wills theory. Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini, akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat perbuatan itu. Kedua, teori pengetahuan atau membayangkan. Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki, namun patut diduga atau dapat dibayangkan dapat atau mungkin terjadi. Delik yang harus dilakukan dengan sengaja dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah seperti dengan sengaja, mengetahui, padahal mengetahui, dengan maksud untuk, yang diketahui bahwa, diketahui sebagai, yang telah diketahui, mengerti, bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dimaksudnya terang, niat, pasal 53 KUHP, atau dapat juga disimpulkan dan bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan dalam unsur memaksa secara umum. Terdapat 3 bentuk dolus sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai maksud, di mana perbuatan yang dilakukan oleh akibatnya terjadi memang tujuannya pelaku. Kedua, sengaja sebagai dasar kepastian atau sengaja sebagai sadar keharusan, di mana akibat terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi juga mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju. Memang harus dilakukan perbuatan lain sehingga dapat mencapai perbuatan yang mengakibatkan 2 akibat, yaitu A. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama benar-benar terjadi. Ketiga, sengaja sebagai sadar kemungkinan, sengaja sebagai sadar bersyarat, yang dimana dengan dilakukan suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadi akibat lain. Terjadinya akibat lain ini tidak membuat pelaku membatalkan niatnya, dan ternyata akibat yang tidak dituju itu benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku lamun pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun mengabaikannya dan benar-benar terjadi. Berdasarkan pengertian pidana di atas, kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau culpa. Namun hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Berikut adalah contoh-contoh kelalaian yang tidak disadari, yaitu kurang berpikir dan lengah. Artinya, kelalaian yang tidak disadari yakni seorang sadar akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh, sembrono, lalai, tidak acuh. Artinya, kelalaian yang tidak disadari yaitu seseorang sejogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.
menurut Hukum Pidana Republik Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sebenarnya tidak menerangkan mengenai arti dan definisi dolus dan culpa. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ditemui beberapa pasal yang memang mengenai tentang kesengajaan, seperti pasal 338 KUHP, pasal 16 KUHP, dan pasal 362, 378, 263, pasal 53 KUHP, pasal 340, dan 355 KUHP. Adapun terkait unsur-unsur kesalahan menurut pandangan Ruslan Saleh dan Mulyatno, unsur kesalahan terdiri dari 1. Mampu bertanggung jawab, 2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan, 3. Tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidana yang terdakwa, maka terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, yang dimaksud dengan kesalahan adalah kesalahan dasar pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan pembuatannya ini merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Kedua, pengertian sengaja dan tidak sengaja. Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki dan ia perbuat dengan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut berserta akibatnya. Adapun kasus posisi yang menjadi contoh seperti pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, korban Michael Robert Manuhutu sedang berada di rumahnya di Jalan Budi Utomo, RT 4 RW 3, Kelurahan Loldar N, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual. Kemudian pelaku Bribda Markus Manuhutu, anggota Satrimob Tual, mendatangi korban pada malam hari dengan membawa 2 botol minuman keras. Menurut pengakuan saksi, bahwa pelaku dan korban masih memiliki hubungan kekerabatan. Ketika pelaku mendatangi rumah korban lari bersembunyi tidak ingin menemui pelaku. Kemudian pelaku pergi meninggalkan rumah korban, tapi selang beberapa waktu, pelaku kembali ke rumah korban untuk mengajak korban minum bersama minuman keras tersebut. Karena pelaku sudah merasa 2 kali mencari korban, maka korban pun keluar menemui pelaku. Pada saat pelaku dengan alasan korban sakit, tetapi tidak memaksa korban sehingga akhirnya korban mengikuti keinginan pelaku. Pada saat pelaku bersama-sama korban minuman keras ditemani oleh kakak korban. Namun kakak korban meninggalkan keduanya dan menuju ke dapur. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Tak lama selang ipar korban datang dan melihat korban telah tergeletak bersimbah darah. Lalu memberitahukan ke keluarga untuk mencari mobil dan membawa ke rumah sakit. Pelaku yang berada di tempat kejadian perkara atau TKP, itu membantu mengangkat korban ke mobil untuk diantarkan ke rumah sakit. Korban tidak bisa tertolong, kondisi kritis akibat luka tembak pada leher. Sebelumnya, menurut pengakuan dari salah satu anggota keluarga, korban menyatakan bahwa pelaku sebelumnya melakukan penembakan kepada korban. Pelaku sudah beberapa kali mendorongkan pistol ke arah korban. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Satrimob Tual dan kemudian pelaku dikirimkan ke Makobrimob Polda Maluku untuk diperiksa. Dalam penjelasan R. Susilo,
menyebutkan bahwa isi pasal 360 KUHP dan hampir sama dengan pasal 359 KUHP. Bedanya hanya bahwa yang pertama akibat dari pasal 359 adalah matinya seseorang, sedangkan akibat dalam pasal 360 adalah luka berat atau luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari. Kedua, karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang luka ringan atau tidak terhalang pekerjaan sehari-harinya tidak dikenakan pasal ini. Pasal 361 KUHP menyebutkan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman ditambah dengan sepertiganya, dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan. R. Susilo dikatakan bahwa pada pasal 361 KUHP itu dikenakan terhadap misalnya dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis, dan sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan dan melalaikan dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan kematian, dapat dikenakan pasal 359 KUHP atau luka berat, yaitu pasal 360 KUHP. Maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat. Perbuatan kelalaian adalah merupakan bentuk dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, KUHP harus mengatur dengan jelas dalam pasal tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan kelalaian, bagaimana pengertian daripada kelalaian, dan unsur-unsur bukan hanya melalui pendapat dari para ahli saja. Orang yang melakukan perbuatan kategori kelalaian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila kalau sampai mengakibatkan matinya seseorang yang menjadi korban. Demikianlah penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penjelasan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.